Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang saya akan berbagi soal bagaimana melihat luas trapesium. Kalau sebelumnya tentang segitiga, bagaimana soal trapesium. Nah, sekarang yang sekali lagi ketika ide-ide yang saya coba tawarkan ini adalah ketika bagaimana kita mengajarkan bagaimana mencari atau seperti rumus ide, konsep menghitung luas trapesium untuk anak SD yang baru belajar, mungkin kelas 4 SD, kelas 5 SD. Jadi sekali lagi yang menjadi poin pentingnya adalah bahwa visualisasi atau artinya objek nyata itu berperan sangat penting. Sekali lagi objek nyata atau minimal menggunakan visualisasi artinya berupa gambar, gambar sendiri, diagram, atau apapun itu menjadi suatu hal yang sangat berharga dalam pembelajaran anak SD. Di sanalah mereka masih belajar memang banyak menggunakan objek nyata baru dibawa ke konkret, dibawa ke abstrak. Nah sekarang kalau misalkan saya punya mungkin teman-teman guru atau orang tua bisa menggunakan iPad atau tablet lain atau bisa langsung menggunakan seperti ini, misalnya potongan trapesium. Sekali lagi idenya adalah tawarkan kepada anak bagaimana dengan menggunakan ide luas persegi dan persegi panjang. Jadi sekali lagi idenya adalah bermulai dari persegi dan persegi panjang. Apa yang bisa anak-anak lakukan? Jadi tanyakan gimana caranya menghitung luas ini dengan ide luas persegi dan persegi panjang. Jadi berikan waktu kepada mereka untuk eksplorasi, diskusi dengan temannya, diskusi dengan kita sebagai guru atau orang tua, dengan kakak adiknya. Bagaimana mereka menemukannya? Karena bentuknya kan jelas sama sekali bukan persegi atau persegi panjang. Nah, mungkin ada orang yang lebih suka dengan ide, ini dipotong aja. Nah, itu bisa, satu. Jadi, kita potong aja, kan jadinya persegi panjang atau persegi dan segitiga. Lalu kita bisa hitung luasnya. Oke, satu bisa seperti itu. Lalu, ada nggak ide lain? Jadi, selalu tanyakan, ada nggak yang ngerjain dengan ide lain? Ada nggak yang punya cara lain? Nah, saya akan coba berikan satu tawaran secara konkret seperti ini untuk bagaimana akhirnya kita bisa menemukan rumus luas trapesium itu. Jadi ini berdasarkan dari beberapa percobaan ya. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana kita membuat jadi persegi atau persegi panjang, nah misalnya ini saya lipat bagi dua, lalu saya potong di bagian lipatannya, jadi kayak art and craft. Ya, tapi ya ini ide untuk belajarnya ini, nah, potongannya kurang bagus. Nah, hasil potongan ini, kalau saya pindahkan ke sini, ini kalau potongannya rapi, nah potongannya agak miss sedikit. Kalau dilihat, akhirnya jadi bentuk apa sih? Persegi panjang kan ya. Artinya, idenya adalah kalau bagian ini kita potong bagi dua di sini. Jadi secara logika ataupun anak bisa observe dari sini langsung. Nah, ini saya menggunakan contohnya menggunakan angka agar lebih jelas. Bagian ini akan menjadi 4 dan ini akan menjadi 4. Itu sudah pasti. Sebenarnya bagian ini pun akan sama. Jadi berapapun panjangnya dia akan persis terbagi dua. Sebentar. Kurang pas di tengah. Nah, lalu apa yang kita lakukan ke bagian yang atas ini yang setelah kita potong? Nah, kita pindahkan ke sini agar menjadi persegi panjang. Nah, akibatnya saya bisa tambahkan di sini. Seperti ini, kira-kira lah ya, kurang lebih. Seperti ini. Di mana panjang yang ini adalah panjang ini. Berarti ini 6. Dan ini adalah juga 4. Dan ini, panjang ini adalah sebenarnya panjang yang ini. Ya, ini mungkin gambarnya kurang pas ya. Nah, seperti ini. Panjang yang ini sama dengan panjang ini. Nah, kalau sekarang kita punya persegi panjang seperti ini, bagaimana kita menghitung luasnya? Yang sebenarnya kan simple. Jadi sebenarnya artinya luasnya jadi apa? Luasnya adalah 12 ditambah 6 dikali 4. Selesai. Karena persegi panjang. 12 tambah 6 panjang kali lebar. Selesai. Nah, kalau kita coba lakukan berkali-kali dengan ide yang sama, nah sebenarnya kalau kemudian, nah ini kita hitung dulu ya. Ini 18 kali 4 sehingga hasilnya 72. Nah, ini nanti bisa masuk ke number sense kalau kita mau eksplorasi buat anak. Nah, kenapa akhirnya bisa seperti itu idenya, dan juga kenapa akhirnya kita bisa dapatkan makna dari rumus luas trapesium. Yang kita tahu sebenarnya itu menggunakan jumlah sisi sejajar dikali tinggi bagi 2. Nah, itu muncul dari mana? Jumlah sisi sejajar
Nah, ini kalau kita ganti misalkan ya, kita ganti dengan daripada kita menggunakan angka, nah kita coba ubah gunakan huruf. Misalnya ini A, ini B, misalnya ini B ini semuanya, ini C, dan ini semua D. Nah, jadi ini akan jadi setengah B, artinya ini juga jadi setengah B. Nah, ini bagian menjadi C. Sehingga akhirnya secara luas menjadi A ditambah C dikali setengah B. Yang artinya sebenarnya apa sih? Jumlah sisi yang sejajar dikali tingginya apa? B dibagi 2. Nah, akhirnya muncullah rumus itu, rumus trapesium. Yang sebenarnya bermula dari kita bisa buktikan menggunakan visualisasi seperti ini. Nah, ini contoh lain untuk bagaimana secara ide kita mencari luas trapesium. Nah, ide yang serupa, sekali lagi konsepnya adalah bagaimana menggunakan ide luas persegi dan persegi panjang, kita bisa pakai untuk gimana sih kalau yang layang, gimana kalau jajar genjang. Nah, contohnya. Jadi, itu menjadi PR bagi teman-teman, guru, orang tua secara khusus, bagaimana kita coba mengeksplorasi sendiri, bagaimana kita menemukan rumus itu, bukan hanya sekedar, oh katanya guru begitu, oh katanya buku begitu, tapi kita nggak tahu dari mana. Oke, sekian ide yang saya coba bagikan tentang luas trapesium. Semoga menjadi bermakna dan silakan dipikirkan lebih lanjut untuk tipe opsi atau kasus lainnya. Terima kasih.